Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. هيا نستفتح الدراسة بقراءة الدعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هيا نبدأ الدراسة الآن. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tasrif istilahi dan lughawi sahih salim. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Jadi jadwalu tasrifil istilahi wal lughawi minats tsulatsiyil mujarradi sahih salim. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, di pertemuan 2 ini kita akan melanjutkan mengenai tasrif istilahi dan tasrif lughawi untuk tsulats mujarrad sahih salim. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di kelas dasar, namun ada sedikit tambahan ya. Di sini kita tampilkan jadwal tasrif istilahi dan lughawi secara lengkap ya. Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, kemudian fi'il nahi, isim zaman makan, isim alat, fi'il madhi majhul, dan fi'il mudhari majhul. Jadi kita tampilkan secara lengkap ya. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan dengan yang ada di kelas dasar, yaitu terkait tasrif lughawi untuk fi'il amr dan fi'il nahi. Kemarin di kelas dasar hanya 6 ya. Kita tasrif ke dalam 6 ya. Sekarang kita tasrif di sini ke bawahnya ada 12 ya. Ke bawahnya ada 12. Untuk pembelajaran kita ini caranya yaitu dengan membaca tasrif istilahinya terlebih dahulu, baru nanti kita baca tasrif lughawinya ke bawahnya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yansuru nasran mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min sorun nusira yunsoru. Jadi kita baca tasrif istilahinya dulu ya. Kita ulang sekali lagi. Nasara yansuru nasran mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min sorun nusira yunsoru. Kemudian kita tasrif secara lughawi untuk fi'il madhinya. Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna. Kemudian yang selanjutnya yaitu fi'il mudhari. Yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru.
Kemudian masdar ini nasron, nasroini, nasrotin. Kemudian masdar mim mansoron, ya. Kemudian isim fa'il nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, ya. Jadi di sini kemarin kita tasrif 6, ya. Di sini untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ini sama, ya. Jadi untuk isim fa'il ini terkait dengan adatnya, jumlahnya, ya. Kalau mufrad berarti mufrad mudzakkar berarti memakai nasirun, ya. Mufrad muannas memakai nasiratun. Jadi nasirun itu bisa untuk huwa, anta, ya, kemudian ana, ya. Jadi seperti itu, ya, terkait adatnya saja, ya. Kita baca sekali lagi, nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, nasirun, nasiratun, nasiruna, nasiratun, ya. Jadi nanti ada keterangan tersendiri, ya, untuk isim fa'il, ya. Kemudian isim maf'ul juga sama, ya. Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun, mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun, mansurun, mansuratun, mansuruna, mansuratun. Kemudian fi'il amr, ya. Liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Fi'il nahi la yansur, la yansura, la yansuru, la tansur, la tansura, la yansurna, la tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. Isim zaman makan, mansorun, mansorani, manasiru, ya. Kemudian isim alat, minsorun, minsorani, manasiru. Kemudian fi'il madhi majhul, nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Fi'il mudhari majhul, yunsaru, yunsorani, yunsoruna, tunsaru, tunsorani, yunsarna, tunsaru, tunsorani, tunsaruna, tunsarina, tunsarani, tunsarna, unsaru, nunsaru. Untuk fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul, cara membuatnya sudah kita pelajari di kelas dasar, ya. Dan untuk menerjemahkannya ini, ya, terjemahannya ini sudah pernah kita pelajari di kelas dasar. Jadi di sini hanya kita baca saja, ya. Jadi yang belum saja yang akan kita terangkan di sini, ya. Jadi ini catatan untuk masdarnya. Masdar tidak ada dhamir ghaib, mukhatab dan mutakallim. Juga tidak bermasa, artinya tidak memiliki waktu, ya. Masdar itu tidak memiliki waktu, berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari, ya. Kemudian
yang kedua, catatan yang kedua untuk masdar, tasrif masdar ada 3 bentuk, mufrad, musanna, dan jamak ya. Jadi bentuknya adalah fa'lan, fa'laini, fa'latin ya. Nasran, nasraini, nasratin. Nasran 1 pertolongan, nasraini 2 pertolongan, nasratin beberapa pertolongan ya. Kemudian yang ketiga, masdar terkadang ditambah tak marbutoh di belakangnya untuk menunjukkan banyaknya bilangan perbuatan atau disebut dengan masdar lil marrah ya. Masdar lil marrah ya. Dorban menjadi dorbatan ya. Jadi dorbatan itu artinya 1 kali pukulan ya. Fa'latan, dorbatan ya, 1 kali pukulan ya. Kemudian darbataini 2 kali pukulan, dorobatin beberapa kali pukulan ya. Jadi masdar terkadang ditambah tak marbutoh di belakangnya untuk menunjukkan banyaknya bilangan perbuatan atau disebut dengan masdar lil marrah ya. Kemudian yang keempat, wazan masdar yang lainnya tinggal menyesuaikan seperti 2 contoh di atas. Jadi masdar-masdar yang lain tinggal menyesuaikan ya. Kemudian yang kelima, harokat akhir masdar akan berubah sesuai kedudukannya dalam jumlah kalau sudah masuk jumlah ya. Kalau majrur ya nasron, nasroini ya, nasrotin ya, ini untuk majrurnya. Mansubnya juga sama, nasron, nasroini, nasrotin. Kemudian untuk marfu'nya ya, nasrun, nasroni, nasrotun. Ini untuk marfu'nya ya, untuk marfu'nya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang lanjutannya, yaitu catatan isim fa'il ya, catatan isim fa'il. Dhamir ana bisa menunjukkan muannas mufrad dan mudzakkar mufrad. Contoh ya, ana nasirun, ana nasiratun. Jadi dhamir ana ini bisa memakai nasirun, bisa memakai nasiratun ya untuk isim fa'il ya. Mengapa demikian? Karena ana ini bisa dipakai untuk mufrad mudzakkar maupun mufrad muannas ya. Begitu juga dengan nahnu, dhamir nahnu yang kedua, dhamir nahnu bisa menunjukkan musanna atau jamak ya. Kalau tadi mufrad untuk ana itu untuk mufrad ya. Jadi kalau nahnu ini bisa menunjukkan musanna atau jamak baik mudzakkar maupun muannas. Jadi nahnu ini bisa nahnu nasirani, nahnu nasiratani. Nahnu nasiruna, nahnu nasiratun ya. Jadi ini untuk dhamir nahnu. Jadi nahnu itu bisa untuk musanna baik mudzakkar maupun muannas, jamak baik mudzakkar maupun muannas ya. Baik, catatan isim fa'il dhamir ana bisa menunjukkan muannas mufrad maupun mudzakkar mufrad ya. Jadi ana ini untuk mufrad mudzakkar maupun muannas ya. Ana mansurun, ana mansuratun ya. Kemudian dhamir nahnu bisa menunjukkan musanna atau jamak baik mudzakkar maupun muannas. Nahnu mansurani, nahnu mansuratani, nahnu mansuruna, nahnu mansuratun ya. Jadi ini untuk dhamir nahnu ya. Ini untuk catatan fiil amr ya. Pada dasarnya fiil amr berasal dari fiil mudhari yang diberi tambahan lamul amr, lam amr ya, lam yang bermakna perintah. Jadi lam amr itu adalah ya lam yang bermakna perintah
atau menyuruh, dan penjazm yang artinya nanti adalah hendaklah ya, ada nanti ya. Ya, kemudian yang kedua fi'il mu'tal yang huruf akhirnya huruf illah, maka fi'il amrnya dengan membuang huruf illahnya ya. Misalkan saro yasri, di sini nanti yaknya dibuang ya menjadi isri ya. Ini untuk mu'tal ya. Fi'il mu'tal yang huruf akhirnya itu huruf illah, maka fi'il amrnya dengan membuang huruf illahnya. Kemudian yang ketiga, tasrif lughawi fi'il amr ini terbagi menjadi dua, yaitu amr ghaib atau disebut dengan amr sinai ya. Sinai itu buatan ya. Kemudian amr khitab atau hadir ya, atau disebut dengan amr hakiki ya, yang sudah kita pelajari di kelas dasar ya, sebanyak 6 ya. Kemudian yang keempat, fi'il amr hukumnya jazm, yaitu dengan mensukunkan huruf akhirnya, itu namanya jazm ya. Kemudian yang kelima, amr ghaib dengan menambahkan lam amr di awalnya dan huruf mudharaahnya ditampakkan. Nah, ini amr ghaib atau amr sinai itu ditambah dengan lamul amr ya di awalnya, dan huruf mudharaahnya itu ditampakkan. Kalau amr yang khitab kan huruf mudharaahnya itu tidak ditampakkan ya, itu bedanya. Contoh, yansuru menjadi liyansur. Yansuru ini kan huwa ya, huwa yansuru, ini fi'il mudhari'nya. Kemudian kita jadikan fi'il amr menjadi liyansur. Jadi fi'il amrnya namanya amr ghaib atau amr sinai ya. Yang keenam, sedangkan amr khitab dengan menghilangkan huruf mudharaahnya dan diganti hamzah wasol. Tansuru ya, ini anta tansuru ya, ini fi'il mudhari'nya menjadi unsur ya, menjadi unsur. Jadi menghilangkan huruf mudharaahnya dan diganti hamzah wasol ya. Yang ketujuh, tanda jazm dari fi'il amr yang berdhamir ya, yang belakangnya itu ada wawu, ya atau alif ya, dengan menghilangkan nunnya ya. Kita contohkan di sini yansurani, ini fi'il mudhari'nya, maka nunnya dihilangkan karena kan berakhiran alif ya, menjadi liyansuro ya. Yansuruna, di sini ada wawunya, maka liyansuru. Tansurina menjadi unsuri ya, yansuro ya. Yansurani menjadi liyansuro, nunnya dihilangkan ya. Yansuruna menjadi liyansuru, tansurina menjadi unsuri ya. Jadi dihilangkan nunnya ya. Baik, yang selanjutnya, tanda jazm dari fi'il amr yang ada nun jamak niswah ya. Jamak niswah itu artinya jamak yang menunjukkan perempuan dengan tetapnya nun atau mabni ya. Jadi tetap. Kalau yang jamak niswah, nun jamak niswah itu tetap ditampakkan ya, tidak dihilangkan seperti tadi ya. Jadi yansurna itu liyansurna, tetap ya. Kemudian tansurna unsurna. Nah, jadi tetap, ini menunjukkan nun niswah ya, nun jamak niswah ya. Jamak niswah itu artinya perempuan ya. Yansurna ini kan hunna ya ya. Kemudian tansurna ini antunna ya, antunna. Nah, jadi dhamirnya ini yansurna ini hunna ya. Kemudian tansurna ini antunna ya. Kemudian yang kesembilan, jadi tasrif lughawi fi'il amr itu ada 12, yaitu 3 berbentuk ghaib, 3 berbentuk ghaibah, 3 lagi berbentuk khitab, dan 3 lagi berbentuk khitabah ya. Kemudian yang ke-10, fi'il amr yang berbentuk takallum tidak ada, karena perintah untuk diri sendiri itu tidak mungkin ya. Kemudian yang ke-11, untuk menerjemahkan amr ghaib dengan menambahkan hendaknya di awalnya. Jadi ini bedanya ya. Amr sinai atau ghaib itu dengan menambahkan kata hendaknya di awal ya.
Liyansur menjadi, ya, liyansur itu terjemahannya adalah hendaknya dia laki-laki menolong. Liyansuro hendaknya mereka dua laki-laki menolong. Jadi untuk amr ghaib ini diberi tambahan hendaknya ketika menerjemahkan, ya. Kemudian apa sih perbedaan antara amr ghaib dengan amr khitab itu, ya? Itu dari segi perintahnya, ya, itu lebih kuat itu amr khitab, ya. Jadi daya perintahnya itu lebih kuat amr khitab daripada amr ghaib. Karena amr ghaib itu orangnya tidak ada. Jadi sekedar himbauan saja, ya. Orangnya kan ghaib. Jadi ghaib itu tidak ada di depan kita. Jadi perintahnya itu lebih kuat yang khitab. Itu perbedaannya. Maka di sini diterjemahkan dengan hendaknya, ya. Jadi bagannya seperti ini untuk bagan tasrif fi'il amrnya, ya. Jadi ada amr ghaib atau disebut dengan sinai buatan, ya, dengan menambahkan lamul amr, ya, lam amr di sini, ya. Kemudian ada amr hakiki, ya, atau disebut dengan amr khitab, ya, amr khitab atau disebut dengan amr hakiki, ya. Jadi amr ghaib ada 6, amr khitab ada 6, ya. Jadi seperti ini, ya. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna, ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, ya. Jadi untuk yang huma ini dibuang nunnya, ya, dibuang nunnya. Tadi kan ada dhamir alifnya itu dibuang. Kemudian ada dhamir hum, ini ada dhamir wawunya ini dibuang, ya, nunnya dibuang. Kemudian huma lagi di sini juga dibuang nunnya. Kemudian untuk hunna ini tetap, ya, tadi, ya, yang sudah kita itu kan nunnya itu adalah nun jamak niswah. Jadi nunnya itu tetap, ya, liyaf'ulna tetap atau mabni, ya. Kemudian antuma ini nunnya dibuang, ya, antum juga nunnya dibuang di sini, uf'ulu, ya, ini nunnya dibuang, ya. Kemudian, ya, antuma juga nunnya dibuang. Antunna ini tetap, ya. Hunna dan antunna ini tetap. Nunnya tidak dibuang ketika dijadikan fi'il amr. Jadi asalnya fi'il amr itu kan fi'il mudhari, kemudian dijadikan fi'il amr, maka ditambah dengan lamul amr, ya. Jadi untuk hunna dan antunna itu tetap karena di sini adalah nun jamak niswah, jadi nunnya tidak dibuang, ya. Thayyib, demikian, ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang keterangan fi'il nahi. Fi'il nahi ini yang bersama dengan fi'il mudhari tadi keterangannya, ya. Pada dasarnya fi'il nahi berasal dari fi'il mudhari. Jadi fi'il nahi ini asalnya adalah fi'il mudhari yang diberi tambahan la nahi, ya. La yang bermakna mencegah atau melarang, ya. Fi'il mu'tal yang huruf akhirnya huruf illah, maka fi'il nahinya dengan membuang huruf illahnya. Sama, ya. Sara yasri menjadi la tasri, ya. Jadi huruf illah yang ada di belakangnya itu dibuang, ya, ketika menjadi fi'il nahi, ya, ketika dijadikan fi'il nahi, ya. Kemudian yang ketiga tasrif lughawi fi'il amr itu terbagi menjadi dua, yaitu nahi ghaib dan nahi khitab, ya, sama dengan tadi, ya, sama dengan fi'il amr tadi, ya. Fi'il nahi hukumnya jazm, yaitu dengan mensukunkan huruf akhirnya. Yang kelima nahi ghaib dan khitab dengan menambahkan la nahi di awalnya dan huruf mudharaahnya ditampakkan, ya. Jadi yansuru la yansur, tansuru la tansur, ya. Jadi fi'il nahi ini baik ghaib maupun khitab ditampakkan untuk huruf mudharaahnya. Sedangkan yang tadi, yang fi'il amr tadi itu ketika khitab itu huruf mudharaahnya dibuang diganti hamzah wasol, ya. Bedanya di situ.
Kemudian yang keenam, tanda jazm dari fi'il nahi yang berdhamir wawu, ya, dan alif itu dengan menghilangkan nunnya. Sama dengan tadi ya. Sama dengan fi'il amr tadi. Yansurani menjadi la yansura. Yansuruna menjadi la yansuru. Tansurina menjadi la tansuri. Jadi dibuang nunnya. Ya, dibuang nunnya. Kemudian tanda jazm dari fi'il nahi yang nun jamak niswah dengan tetapnya nun atau mabni ya. Jadi hunna dan antunna itu tetap ya, nunnya tetap di sini ya. Yansurna la yansurna. Tansurna la tansurna. Jadi nunnya tetap ya. Kemudian ya, jadi tasrif lughawi fi'il nahi itu ada 12 sama dengan fi'il amrnya tadi. 3 berbentuk ghaib, 3 berbentuk ghaibah, 3 berbentuk khitab dan 3 berbentuk khitabah ya. Kemudian yang ke-9 fi'il nahi yang berbentuk takallum tidak ada karena perintah untuk diri sendiri itu tidak mungkin. Jadi bagian dari fi'il tasrif fi'il nahi ya, seperti ini ya. Kita baca la yaf'ul la yaf'ula la yaf'ulu la taf'ul la taf'ula la yaf'ulna la taf'ul la taf'ula la taf'ulu la taf'uli la taf'ula la taf'ulna ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk keterangan-keterangannya. Sedangkan untuk yang lainnya ini tadi kan fa'ala yaf'ulu ya, wazan fa'ala yaf'ulu kita contohkan nasara yansuru. Sedangkan untuk yang lainnya mengikuti ya, fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, ini mengikuti ya. Untuk mentasrifnya sama dengan yang tadi ya. Kemudian fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Untuk mentasrifnya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, ini mentasrifnya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja untuk sahih salim yang lainnya ya. Jadi pada intinya sama, tidak ada perbedaan ya. Hanya ain fiilnya saja yang berubah ya. Jadi ain fiilnya saja yang berubah ya. Jadi untuk mentasrifnya sama ya. Jadi di sini untuk keterangan ya daripada fiil nahi tadi ya, maupun fiil amr ya, maupun fiil amr itu seperti itu ya. Jadi lamul amr di sini contohnya itu banyak sekali ya. Kita contohkan menjadi ya, misalkan hendaklah para siswa masuk kelas, maka kita buat bahasa Arabnya gimana? Liyadkhul ya, at-tullabu ya al-faslah ya, liyadkhul at-tullabu al-faslah ya. Ya, jadi kemudian kalau diwasolkan menjadi liyadkhulit tullabu al-faslah, artinya gimana? Hendaklah para siswa masuk ke kelas ya. Jadi seperti itu. Dan ketika bersambung dengan wawu, fa atau summa itu lamul amrnya itu disukun ya. Misalkan di Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu litandur menjadi wal tandur ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ya. Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Asalnya kan litandur ya, litandur itu ada lamul amrnya, kemudian bersambung dengan wawu atof menjadi wal tandur ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi lamnya itu disukun. Jadi kegunaannya sangat banyak ya. Oleh karena itu kita pelajari di kelas selanjutan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.